nggak jadi saksi malah justru memberatkan mungkin ya mungkin atau mungkin malah salah bersaksi gara-gara mungkin mau keluar pernyataan-pernyataan yang sepertinya maksudnya baik tapi ternyata nggak bersesuaian karena nggak mengerti eh, susah menjelaskan fakta medis dan juga tidak mengerti yang dipikirin oleh pengadilan. Gitu kan Dokter Adi tadi sampaikan. Ya, 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 ya. Nah, Bisa jadi dipahami ya? ya, sangat-sangat Mm. bisa dipahami, Dokter Adi, dan kali ini lebih keren, lebih bawanya lebih bagus dibanding lebih lebih bisa terfokus dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini jadi lebih lebih dapat esensinya. Silakan, Dok. Lanjut. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, Ya, kalau kita lihat di dalam Omnibus Law Kesehatan, itu sebenarnya ada tiga klasifikasi hak pelindungan namet nakes kita. Ya, yang saya maksud di Omnibus Law Kesehatan, sementara rujukan saya cuma dua. Satu Undang-Undang Kesehatan, dan yang kedua Peraturan Pemerintah atau PP Kesehatan. Ya, baik Undang-Undang Kesehatan maupun PP Kesehatan ini dibuat dengan metode Omnibus Law. Ya, satu Undang-Undang Nomor 17 2023, satunya PP 28 tahun 2024. Ya, saya akan singkat dengan Undang-Undang Kesehatan dan PP Kesehatan. Di sini dikatakan bahwa namet nakes, kenapa tadi saya katakan kalau saya sebut nakes itu bermakna namet juga. Karena kalau kita cermati, hak kewajibannya itu di dalam Omnibus Law tidak ada bedanya. Sama, ya. Namet nakes dalam menjalankan praktek itu berhak. Ya, namanya hak itu adalah legal right, hak hukum yang dilindungi, ditetapkan dan dilindungi oleh negara. Ya. Ada tiga klaster atau tiga klasifikasi hak pelindungan namet nakes. Kata pelindungan ini memang yang tertulis di dalam Omnibus Law, bukan uh, Ardi yang menafsir, tidak. Ya, apa saja itu saya sudah kutip di sini. Ya, nanti bisa dilihat rujukan pasal ayatnya ada di kanan bawah. Ada tiga. Yang pertama adalah pelindungan hukum. Pelindungan hukum. Pelindungan hukum ini terkait dengan tugas profesi yang dilaksanakan sesuai dengan tiga standar, yaitu standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur. Ya. Dimasukkan juga etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Etika profesi ini tambahan di dalam Omnibus Law yang sebelumnya tidak ada. Ya. Pelindungan yang kedua adalah pelindungan atas K3 dan keamanan. Ya, jadi pelindungan K3 dan keamanan itu diklasifikasikan dalam satu poin yang sama. Keselamatan kesehatan kerja. Hak pelindungan yang ketiga adalah pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai harkat martabat, moral, kesusilaan, dan serta nilai sosial budaya. Ini saya singkat dengan perlindungan moral dan sosial. Ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pelindungan hukum. Dan nanti kalau kita lihat di pasal terakhir dari pengaturan tentang ini dikatakan bahwa akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu khusus pelindungan hukum. Ya, pelindungan K3 dan keamanan tidak diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan itu karena terkait dengan muatan lingkup kewenangan dari Menteri Kesehatan di dalam membuat satu pelindungan K3 dan keamanan. Butuh pembantu-pembantu presiden yang lain, bukan hanya Menkes. Makanya tidak pas untuk diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan, ya minimal oleh peraturan presiden. Nah, yang berikutnya adalah pelindungan moral sosial juga tidak diatur oleh Permenkes, ya, karena melibatkan pembantu-pembantu presiden yang lain. Nah, amanah untuk pelindungan hukum oleh PP untuk Permenkes hanyalah yang poin satu ini. Oke, saya lanjut saja. Nah, satu poin juga yang mau saya sampaikan, beda perlindungan dan pelindungan. Ada R sama tidak ada R. Ya. Kalau ada R, itu dia lebih bermakna ke wadah. Bahasa Undang-Undang Omnibus Law memilih kata pelindungan tanpa R. Ya. Itu bermakna proses, cara, dan perbuatan yang melindungi. Ya. Dan dari sini kami ketepatan waktu itu sebagai ketua tim di dalam
rancangan RPMK itu rancangan peraturan Menteri Kesehatan untuk pelindungan hukum nakes memang satu klaster aja pelindungan hukum nakes, tidak untuk semuanya. Itu yang pas. Tapi belakangan saya lihat katanya sih dicoba tiga klaster itu dijadikan satu dalam Permenkes, saya tidak yakin. Ya, tidak yakin saya. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, pelindungan hukum yang dimaksud itu adalah proses, cara, dan garing atau perbuatan melindungi secara hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, pelindungan hukum itu dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya kepada tenaga kesehatan. Waktu itu kami menggabungkan saja dalam satu istilah tenaga kesehatan, namet nakesnya, di dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, ini baik bagi kita sebagai fungsional maupun manajemen coba melihat kembali bagaimana sih proses, cara, dan perbuatan melindungi yang dilakukan di vaskes kita atau di rumah sakit kita. Nah, karena bicara pelindungan hukum, ya, yang namanya hukum itu tidak akan efektif kalau tidak didekati secara sistem, ya, karena hukum adalah sistem. Ya. Menurut Friedman, minimal tiga unsur ini yang kita perhatikan kalau bicara efektivitas suatu fungsi hukum. Satu, strukturnya atau lembaganya. Dua, substansi atau peraturannya. Tiga, budaya perilakunya. Ya, jadi kita tidak bisa hanya mengatakan, oh undang-undangnya bagus, undang-undangnya tidak bagus, gitu ya. Bukan cuma itu. Ya, strukturnya bagaimana. Dan yang paling penting sebenarnya adalah budaya perilaku. Ya, saya pernah baca buku Profesor Irwansyah, ya guru besar Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Dia katakan, walaupun struktur substansi misalnya tidak terlalu bagus, kalau budaya perilaku bagus, hukum akan efektif. Sebaliknya, struktur substansinya bagus, tapi budaya perilaku tidak bagus, sama saja. Ya, jadi marilah kita bersama-sama melihat efektivitas hukum berfungsi di masyarakat itu sebagai satu kesatuan sistem. Nah, sekarang untuk konteks vaskes atau rumah sakit kita sendiri, ya. Bagaimana rumah sakit menjalankan pelindungan hukum dengan pendekatan sistem hukum kita? Pertama kita cek dulu. Ya, ini contoh saja ya, kita pakai teorinya Friedman. Kira-kira di vaskes kita sudah ada lembaganya belum? Ya, atau bagian yang memang disiapkan secara struktural ya memang untuk memberikan bantuan hukum ini gitu ya. Dan secara substansi kalau toh ada, apakah yang lembaga-lembaga dibentuk ini juga mengetahui kalau regulasinya saya kira cukup kok. Sudah disiapkan. Cuma apakah sinkron regulasi yang sifatnya publik yang ditetapkan oleh pemerintah dengan regulasi yang kita buat di dalam rumah sakit kita, ya, hospital by law-nya, SPO-nya dan sebagainya, ya. Kalau kita buat, ada tidak kita lakukan revisi setelah sekian waktu lamanya, gitu ya. Dan budayanya, perilaku, semua petugas rumah sakit ya, baik manajemen fungsional, itu bagaimana budaya perilaku berhukumnya di dalam pelayanan kesehatan selama ini. Nah, kembali pentingnya manajemen hukum rumah sakit MHRS ya. Kami setiap bulan sedapat mungkin 2 kali memberikan free webinar, walaupun ada kelas-kelas tertentu yang mengundang narasumber tamu yang memang kita butuh sedikit biaya ya. Nanti Dokter Rusdi share program lebih lanjut. Kalau kita melihat di dalam Omnibus Law, baik di level undang-undang maupun peraturan pemerintah, itu bunyinya sama intinya. Setiap rumah sakit, entah swasta, entah pemerintah, setiap rumah sakit itu punya kewajiban yang sama. Dalam hal apa? Melindungi dan memberikan bantuan hukum. Jadi, melindungi, tadi kan saya bilang proses, cara, dan pelaksanaannya, bentuknya. Ya, bukan sekedar bukan wadah ya, karena tanpa R dia ya. Melindungi itu digabungkan, dikumulatifkan dengan pemberian bantuan hukum. Jadi kalau kita melihat bantuan hukum yang dimaksud itu tidak lepas dari konteks pelindungan hukum, ya.
bagi semua petugas. Jadi tidak hanya Namet Nakes sebenarnya gitu. Apalagi dibatasi lagi. Ini khusus Namet Nakes yang apa tenaga kerja di sini ya. Yang mitra mohon maaf. Anda kelas nomor 2 janganlah. Ini bukan cuma Namet Nakes kok. Ya. Bukan cuma yang tenaga kerja atau mitra. Anda semua petugas rumah sakit sepanjang atau terkait dengan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan tentunya ya. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur yang dimaksud di dalam dasar hukum ini terkait kewajiban rumah sakit itu adalah pertama dia bersifat wajib. Yang namanya wajib ya, kewajiban hukum itu ada implikasi hukumnya. Dan dua hal ini digabung. Bantuan hukum itu dalam konteks pelindungan hukum. Maka nanti kalau kita lihat bantuan hukum itu juga melihatnya dalam konteks pelindungan hukum yang akan saya tunjukkan nanti. Menurut Omnibus Law dibagi dua lagi nanti ya. Kemudian tentu dalam tugas rumah sakit. Bagaimana pelaksanaannya kewajiban-kewajiban tadi ya, dijabarkan di dalam PP kesehatan itu ada 6 poin ya. Walaupun yang keenam itu dikatakan ada upaya pelindungan dan bantuan hukum lainnya, artinya tidak terbatas pada A B C D E di atas gitu ya. Apa saja itu? Satu, memberikan konsultasi hukum ya. Siapa yang memberikan konsultasi hukum ya? Minimal pasti seorang sarjana hukum ya. Persoalan yang berikut adalah sarjana hukumnya juga idealnya juga memahami substansi kesehatannya, idealnya begitu ya. Nah, teman-teman lihat PPNI deh, PPNI itu keren, keren ya. PPNI itu semua lawyernya di biro hukumnya itu adalah para perawat ya. Jadi bukan dari luar. Nah, yang kedua adalah memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan. Ya, ini memang masih menimbulkan tanda tanya. Memfasilitasi itu gimana gitu loh? Sejauh mana? Ya, sebenarnya sudah ada Permenkesnya. Kita tunggu, katanya sinkronisasi di Kemkumham sudah 1 tahun rasanya itu sinkronisasi ya. Kemudian yang berikut adalah memberikan advokasi hukum. Ya, kalau bicara advokasi hukum sudah pasti advokat lah ya, urusan advokat ini. Kemudian memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medis. Ya nanti kita lihat sengketa medis itu diharapkan penyelesaian gimana sih gitu ya. Nah, ini rumah sakit juga diminta wajib mendampingi. Mengalokasikan anggaran ya. Ini enak sekali sebenarnya. Bisa ada dasar hukum untuk kita mengajukan anggaran. Baik proses hukum sampai ganti rugi ya dan lain-lainnya. Nah, prioritas penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, ya, di luar pengadilan yang juga masuk cakupan dari kewajiban rumah sakit itu termasuk di sini adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena saya dengar-dengar ada yang mengatakan ya termasuk di insurance ya asuransi kadang-kadang mengatakan oh kami bisa memberikan ini kalau sudah putusannya pengadilan gitu atau apalagi mereka itu sudah inkrah sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau belum enggak, nah itu hati-hati juga kalau teman-teman mau ikut asuransi profesi dibaca baik-baik detail klausulnya diperjelas ya. Ini termasuk bagian dari kewajiban rumah sakit ya di luar pengadilan itu. Bagaimana dengan pasca sanksi disiplin? Ini juga salah satu bentuk pelindungan menurut saya ya. Kita baca di 306. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin itu ada 4 kelompok, peringatan tertulis, pendidikan atau pelatihan, terkait SIP dan STR ya. Nah, kalau sudah melaksanakan sanksi disiplin apapun itu ya dan yang bersangkutan sementara diproses karena ada dugaan tindak pidana, maka semestinya aparat penegak hukum itu tetap mengutamakan penyelesaian perselisihan ya, dengan mekanisme keadilan restoratif. Spirit dari keadilan restoratif itu adalah tetap mediasi. Ya, yang diharapkan ada kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa yaitu paskes dengan pasien atau nakes dengan pasien. Ini pun masuk dalam cakupan kewajiban rumah sakit dalam melindungi dan memberikan bantuan hukum. Mengapa sih?
rumah sakit itu perlu serius di dalam menjalankan pelindungan dan bantuan hukum bagi Namet Nakes ini. Saya kutip satu pasal di 193 dikatakan bahwa rumah sakit itu bertanggung jawab secara hukum. Ya, ini bukan tanggung jawab moral loh. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian. Benar lalai, tapi tetap tidak serta-merta melepaskan tanggung jawab hukum dari rumah sakit, ya, yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan. Silakan dicek apa definisi lanjut dari sumber daya manusia kesehatan. Nah, tadi saya katakan bantuan hukum rumah sakit itu tidak bisa dilepaskan dari konteks pelindungan hukum. Dan ada kewajiban pelindungan hukum yang diembankan pada rumah sakit. Secara spesifik di sini disebut pimpinan Vaskes, ya. Meliputi apa? Dibagi dua pelindungan hukum itu yang sifatnya preventif, mencegah sebelum terjadi permasalahan, ya, persoalan. Dan yang kedua, begitu ada permasalahan hukum, tetap ada pelindungan hukum, tidak berarti dibiarkan. Apalagi kalau yakin bahwa itu kelalaian nakesnya, tidak bisa. Tetap rumah sakit ikutan di situ, ya. Apa saja pelindungan hukum preventif itu nanti dibaca lebih lanjut, ya. Salah satunya adalah terkait dengan standar prosedur operasional, ya. Memastikan namet nakesnya ada STR SIP-nya, ya, dan sesuai dengan kewenangan klinis. Inform concern-nya clear, ya. Memfasilitasi juga namet nakes terkait dengan pelindungan tanggung gugat profesi ini yang baru dalam Omnibus Law, ya, tentang asuransi profesi. Tetapi saya kira teman-teman harus hati-hati, tetap hati-hati memilih kalau akan menggunakan asuransi profesi. Terus kalau pelindungan represif apa yang disarankan oleh Omnibus Law? Tetap ikutan nih kewajiban rumah sakit dalam penyelesaian perselisihan seperti saya sampaikan tadi, di luar maupun di dalam pengadilan. Penegakan etika profesi ikut tetap, penegakan disiplin ikut tetap, ya, termasuk penegakan hukum semuanya diikuti. Ya, ini sebagai ringkasan, ya. Melindungi dan memberi bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit menjadi kewajiban rumah sakit di dalam Omnibus Law Kesehatan. Nah, itu dilaksanakan dengan memberikan konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi hukum, memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi, dan memberikan upaya pelindungan dan bantuan hukum lainnya. Untuk efektivitas bantuan dan pelindungan hukum, sebaiknya rumah sakit menggunakan pendekatan sistem, ya, dengan setidaknya memperhatikan tiga unsur. Bagaimana struktur atau lembaga yang dibentuk, ya, tentu terkait fungsi pembinaan dan pengawasannya. Bagaimana substansi dan peraturan yang ada, ya, baik yang sifatnya publik maupun internal kita, dan bagaimana budaya perilaku yang mesti dijaga agar layanan kesehatan kita betul-betul didasari dengan kesadaran akan hukum kesehatan yang baik. Nah, ini data dari siapa ya? Ngomongnya gini sih. Terkadang kamu harus berhenti peduli pada keadaan seseorang. Bukan karena kamu ingin mengabaikannya, tapi karena dia sendiri juga tidak peduli. Kata anak zaman now bilang EGP gitu ya. Bantuan hukum itu pada dasarnya dimulai dari diri Sendiri. sendiri. Idealnya Ah, tadi manajemennya, hmm, nakesnya itu sinergi sama-sama gitu loh. Tapi kalau hmm, belum, jangan putus harapan. Setidaknya mulailah dari dirimu sendiri. ya, Jangan berharap orang lain akan peduli pada diri kita kalau kita sendiri juga tidak peduli. peduli. Saya kira Iya. sangat 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 bijak kata-kata itu. Saya kira demikian Dokter Rusdi, monggo di
Lanjut. Baik,